Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah, hari ini kita kembali lagi dengan pembelajaran BMR, Budaya Melayu Riau. Nah, hari ini kita mulai pembelajaran pertama. Nah, insya Allah kita bahas satu bab untuk pertemuan kali ini ya, karena kita sudah ketinggalan materi karena di minggu lalu kita belum mempunyai buku. Nah, pada pembahasan kali ini budaya Melayu Riau. Nah, bab pertama yang kita bahas adalah tentang Tasik, Selat, dan Laut. Nah, anak-anak ustazah tahu tidak dengan Tasik, Selat, dan Laut? Coba apa pengertiannya? Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, anak-anak ustazah perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan Tasik, Selat, dan Laut. Nah, yang pertama, Tasik. Tasik adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi air tawar ataupun asin. Seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan. Perairan dangkal ini terbentuk secara alami. Nah, adapun sumber airnya berasal dari mata air, air tanah, air sungai, dan air hujan. Tasik berfungsi untuk menstabilkan aliran sungai, penyediaan air bersih, dan budidaya maupun penangkapan ikan. Nah, anak-anak ustazah, itulah pengertian Tasik. Yang kedua, ada namanya Selat. Nah, Selat adalah laut sempit yang terletak di antara dua pulau. Dengan banyaknya jumlah pulau di pesisir Riau, membuat jumlah selat juga banyak. Misalnya, Selat Bengkalis yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Bengkalis, atau Selat Melaka yang menghubungkan antara Pulau Sumatera dengan Semenanjung Malaysia. Fungsi utama selat adalah untuk menghubungkan satu pulau dengan pulau lain. Nah, ingat, fungsi utama selat adalah untuk menghubungkan satu pulau dengan pulau lain. Sumber perikanan yang melimpah dan pusat perekonomian masyarakat. Nah, jadi fungsi selat ini ada 3 fungsi utamanya. Yang pertama tadi, untuk menghubungkan satu pulau dengan pulau lain. Yang kedua, sumber perikanan yang melimpah. Nah, banyak ikan kan di selat. Kemudian yang ketiga, pusat perekonomian masyarakat. Selain itu, di samping fungsi utama selat, nah, selat juga memiliki peran penting selanjutnya adalah fungsinya jalur transportasi laut. Nah, karena banyak kapal yang memilih melintas di selat karena airnya tenang agar terlindung dari angin badai dan gelombang besar. Nah, itulah fungsi selat. Nah, yang seterusnya, yang ketiga, ada namanya laut. Nah, laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang dikelilingi seluruhnya atau sebagiannya oleh daratan. Nah, laut kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang dikelilingi seluruhnya atau sebagiannya oleh daratan. Nah, laut yang lebih luas dan dalam disebut samudra. Nah, ingat, laut yang lebih luas dan dalam disebut samudra. Namun, bagi orang Melayu Riau,
laut juga menjadi sebutan untuk sungai-sungai besar, misalnya Laut Embun. Selanjutnya, adapun manfaat dari laut antara lain yang pertama, membantu kita bernafas. Nah, manfaat laut ada dalam organisme yang hidup di dalamnya. Salah satunya fitoplankton, ya. Organisme kecil ini bertanggung jawab atas setidaknya 50% oksigen yang ada di bumi. Nah, apa namanya tadi? Nama organisme yang hidup di dalam laut salah satunya adalah fitoplankton. Nah, organisme kecil ini bertanggung jawab atas setidaknya 50% oksigen yang ada di bumi. Nah, yang kedua, manfaat laut adalah menjadi sumber makanan. Nah, ikan laut contohnya telah menjadi menu makanan bagi orang di seluruh dunia. Ya. Kemudian ikan menyumbang 16% protein hewani yang dikonsumsi secara global. Selain ikan, ada juga makanan lain dari laut yang dapat dikonsumsi, contohnya tanaman ganggang laut dan rumput laut. Yang ketiga namanya manfaatnya sebagai sumber mata pencaharian umat manusia. Nah, menurut ahli kelautan dunia, pada tahun 2030 industri laut akan mempekerjakan lebih dari 40 juta orang di seluruh dunia. Bagian terbesar dari pekerjaan itu ada di sektor perikanan dan pariwisata. Nah, itulah manfaat laut. Nah, untuk tugas BMR hari ini, anak-anak ustazah buat kalimat sederhana berdasarkan kata-kata di bawah ini. Yang pertama, Tasik. Nah, contoh yang pertama saya kasih contoh. Tasik Serai berada di Riau. Itu salah satu contoh kalimatnya. Nah, yang seterusnya yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5, anak-anak ustazah buat sendiri ya, Nak ya. Dan menggunakan Arab Melayu dan buat juga tulisan bahasa Indonesianya ya. Barakallahu fiik anak-anak ustazah, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.